Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan tugas pertama sampai temuan kedua. Mohon terlebih dahulu saya perkenalkan singkat. Jadi tugas akan presentasi kali ini dari mata kuliah sistem data mata kuliah ini. Yang adalah beberapa analisis transaksi SPS dan materi ini disusun oleh saya sendiri dengan satu sudah langsung berulang lagi masuk ke materi. Pembahasan materi yang pertama itu pertemuan yang pertama seperti ini tugas-tugas ada dalam tahun ini. Jadi pertemuan pertama dan tugas itu tidak pengenalan khusus dari tugas status penerima. Yang kedua adalah ringkasan materi secara besar sistem realitas status penerima. Yang kedua dan ketiga adalah ringkasan dari salah satu topik yang diambil politik. Dan kedua adalah ringkasan dari bab kedua pokok rangkaian sistem halaman di tempat salah satu tugas adalah mengkalkulasi untuk stok. Jadi itu yang kedua dan yang kedua adalah yang berikut pertemuan pada hari ini adalah double tugas. Yang pertama adalah jelasin dari contoh develop standar implementasi juga dan mencari program jika terjadi apa yang dilakukan. Adalah jelaskan ilustrasi komunikasi dan akan metode yang dikatakan minggu ke-6 adalah dan tugas ini kita sama orang untuk nyata itu adalah yang sudah buat video ini. Jadi pertemuan pertama kami menonton video terkait dengan pengenalan di siapa berdiri. Dalam video itu banyak penjelasan dan sudah pertama video ini menjelaskan bahwa sesuatu yang pertama sistem ketahuan penipuan algoritma penjualan berdasarkan pada proses yang dapat diuji sehingga solusi pernah terbacakan dengan nilai sistem. Tapi selama penerapan sebuah skala adalah yaitu diuji salah dan ini merupakan bagian dari sistem yang sistemnya instruksi terbatas. Jadi di sini akan belajar bagaimana sistem data dapat dibangun tidak ada proses tertunda tentang terjadi seperti yang kita dalam misi liburan misal pola. Bagian itu dia menjelaskan bahwa merancang secara dan sistem benar-benar dalam konteks mulai yang tepat pengenalan sistem nyata. Kemudian untuk sistem terdiri dan sistem nyata. Selanjutnya kita akan belajar juga di dalam praktis dan penelitian benar-benar bekerja dan bagian B kita juga masuk ke penyebaran dinamis kemudian menggunakan lansir sistem saat ini. Akhirnya nanti kita akan melihat lebih dekat pada sistem operasi real time dan sistem real time multi-core. Mungkin itu yang video pertama yang ambil dari yang tugas pokok adalah yang kedua itu materi dasar-dasar sistem nyata. Mungkin ada 6 poin yang saya ambil pertama di sini. Kalau pertama sistem nyata sangat banyak tindakan. Mengenai salah satunya adalah sistem kontrol pengiriman dan kedua arsitektur material. Jadi elemen material yang menyusun sistem nyata dalamnya itu jaringan komunikasi sensor dan aktuator. Ada 3 poin di sini. Dari di atas ini jaringan komunikasi sensor dan aktuator satu. Kemudian kemudian adalah sistem operasi untuk investasi eksploitasi berdaya material dalam jaringan dan lain-lain. Kedua, sistem operasi dapat dipecah menjadi 3 lapisan. Berikut sistem operasi nyata. Berikut primitif disediakan oleh vendor. Jadi gambar berikut adalah tahapan-tahapan atau proses-proses yang harus dilakukan dari ini. Kemudian lanjut tugas ini ada terma 4 adalah penjadwalan. Jadi penjadwalan kegiatan satu tugas siapa terdiri dari memilih pada setiap ini.
paling banyak tugas untuk jalankan ini adalah fokus pertama pengumpulan dan baik, kedua klasterisasi tugas, dan ketiga kekristelan, dan keempat adalah metrik yang terkait dengan penjualan, dan beberapa pokok yang dalam penjualan. Kemudian ada atau minimal rencana, modelan, dan analisis tidak nyata. Jadi dalamnya ada modelan dan analisis. Enam atau keenam arsitektur sistem dan penjualan. Di dalam proses dalam segmentasi yang dilakukan dalam sebuah model asinkron oleh variabel bersama F. Jadi ini gambaran dari semua proses percobaan tadi. Baik, saya mungkin itu tugas dari dua ringkasan seperti itu. Terus yang berikut adalah ketiga, itu minggu ketiga. Tugas ini adalah salah satu judul yang saya ambil topik teknologi. Jadi bagaimana teknologi adalah bagian dari kehidupan atau program-program yang kemudian istilah storage atau storage digunakan untuk memori, meskipun data storage sering digunakan untuk menunjukkan perkembangan disket dan tempat informasi dibaca dan ditulis. Bagian D, secara umum menggolongkan utama register dan internal atau memori dan eksternal memori. Di dalamnya register di dalam 10 bagian natif 10 dan misal hijau, rasa SC, dan dalam memori dalamnya adalah cache dan berikut yang memori dalamnya menjadi bahan lainnya tadi dipilih natif dan fungsi operasi memori. Di dalamnya adalah elemen dasar memori dan memori memiliki sifat-sifat tertentu. Itu tugas ini lagi sifat potensial jadi sel memori bagian stabil atau simbol stabil. Dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 dan 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya, juga sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Jadi itu adalah gambar dan dengan fungsi saya E satuan penyimpanan data dari dalamnya dari poin, yaitu pertama data disimpan dalam bentuk bit bilangan ini dalam kurun 1 bit sama dengan 1 digit biner. Berikut poin kedua adalah satu bagian penampungan data di memori disk. Berikut kedua berapa bit tergantung masing-masing memori. Bisa lihat tahapan prosesnya, ada gambar berikut RAM dan RAID dan data. Kemudian bagian F satuan transfer. Yang jelas karena data di memori transfer lewat bus, ukuran memori tidak akan lebih besar dari lebar bus data lain. Dan berikut adalah tapi ukuran boleh lebih kecil dari lebar bus, biasanya dalam bentuk divisi genap dari lebaran bus. Dan sekelompok disebut dengan ilustrasi dari ini gambar berikut bus data lain. Ini data prosesnya untuk perangkat bagi seperti itu. Lanjut, tugas dari ini tahapan cluster sistem. Prosesnya ini gambar yang dibangun. Mohon mungkin dibangun di tahapannya karakteristik macam pemberangan lokasi ya 10 internal, memori eksternal, kemudian kapasitas, ukuran, jumlah satuan transfer, flow, metode akses, poin, dan selanjutnya. Dari tugas ini sampai tugas berikut, tugas keempat dari
Untuk pembahasan topiknya perangkat keras untuk sistem nyata. Jadi ada beberapa poin dalam di sini. Pertama, landasan untuk sistem nyata menetapkan ketika keputusan mengenai arsitektur sistem dan perangkat keras tertentu dibuat di awal tahapan proyek pengembangan. Dan berikut adalah yang kedua, pemilihan jenis prosesor yang diperlukan kebuatan waktunya. Data aplikasi. Yang ketiga adalah subsistem. Input atau output adalah kemungkinan sumber tidak kekuatan, pengukuran serta latensi yang cukup besar. Yang keempat adalah masalah output inti lainnya adalah penggunaan interrupsi dan prioritasnya hanya peristiwa untuk yang paling kritis berhak untuk lanjut mungkin tugas ke-5 di sini adalah penjelasan tentang berilustrasi bagaimana menerapkan algoritma penjadwalan dengan pendekatan teknologi. Ya, jadi konsep ini sebetulnya kerja dari algoritma Robin ini tentunya sangat tergantung pada kuantum time yang telah ditentukan umumnya antara 10 sampai 100 milisekund. Hal ini dikarenakan apabila kuantum time yang diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya konteks switching yang lebih besar pada proses sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Sebaliknya, apabila kuantum time terlalu besar, maka respons time dari proses-proses yang terkait akan semakin tinggi. Jadi berikut ini tahapan proses contoh implementasi algoritma Robin dalam operasi sistem. Sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat berapa proses dengan waktu kedatangan yang bersama seperti berikut. Ini prosesnya, proses smooth time. Jadi biasa itu ada 4 waktu operasi sistem. Kemudian kedua adalah 9, ketiga ada 6, keempat ada 5, dan kelima ada 3 dan macam. Lanjut langkah pertama dari ilustrasi tadi jelaskan di sini buat charts, masukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai waktu. Ini proses tadi tadi. Kemudian ini tahapan prosesnya di bawahnya. B1 burst time kuantum 4 sebagai 0 waktu sebagai 4 2 burst time kuantum 9 4 sama dengan 5 sisa 5 waktu 4 P3 burst time kuantum 6 4 sama dengan 2 sisa sama dengan 2 waktunya 4 P4 burst time kuantum 5 kurang 4 sama dengan 1 sisa sama dengan 1 waktu antrian 4 P5 burst time kuantum 3 kurang 4 sama dengan 1 langsung D1 waktu antrian lanjut antrian sebagian 3 proses yang memiliki sisa kemudian dimasukkan kembali dalam antrian sesuai dengan urutan prosesnya. Jadi kedua sisa burst time kuantum 5 kurang 4 sama dengan 1 sisa sama dengan 1 waktu antrian 4 jadi P3 sisa burst time kuantum 2 kurang 4 sama dengan dalam kurung minus 2 waktu antrian 2 P4 sisa burst time kuantum 1 minus 4 sama dengan dalam kurung minus 3 waktu antrian 1 P2 sisa burst time kuantum 1 kurang 4 sama dengan dalam kurung minus 3 waktu antrian 1. Mohon maaf, jadi ini tahapan prosesnya, gambarnya sambil seperti berikut ini. Kemudian lanjut mungkin ini tugas dari K6. Di sini topiknya begini, jelaskan dan beri contoh jelas jalan buntu pada sistem operasi dan bagaimana sistem operasi mencegah terjadi jalan buntu jika terjadi apa yang bisa dilakukan. Jadi yang langkah pertama itu
jalan buntu deadlock adalah jalan buntu yang dapat terjadi di tiap dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu yang sedang dipegang oleh transaksi lainnya untuk terlepas. Hanya ada satu cara untuk menentukan deadlock, yaitu abort satu atau lebih transaksi. Ada 3 cara untuk mengenai deadlock, yaitu timeout, deadlock detention, dan deadlock detention dan in recovery. Jadi waktu habis. Perikatan sederhana pada perikatan deadlock adalah berdasarkan lokasi timeout. Dengan pendekatan ini, sebuah transaksi yang meminta sebuah log akan menunggu hanya sampai periode waktu tertentu yang didefinisikan sistem. Berikut adalah pencegahan kebutuhan. Di sini pendekatan lain untuk mencegah deadlock adalah untuk memesan transaksi menggunakan timestamp transaksi. Algoritma pertama, white day. Menghentikan hanya transaksi yang lebih tua untuk menunggu yang lebih mudah. Jadi jika tidak transaksi dibatalkan dan restart dan timestamp yang sama, sehingga lama-kelamaan transaksi tersebut akan menjadi transaksi aktif tertentu dan tidak akan mati. Hanya transaksi yang lebih mudah yang dapat menunggu untuk yang lebih tua. Berikut adalah deteksi kebutuhan. Jadi deadlock detection biasanya ditangani oleh whiteboard graph atau dalam kurung WTG yang menunjukkan ketergantungan transaksi, yaitu transaksi tergantung pada TJ. Jika transaksi TJ memang lock pada sebuah time data yang ditunggu oleh TI. UFG adalah sebuah directed graph G sama dengan N atau E yang terdiri dari satu set node N dan satu set directed NG. Yang dikonstruksi sebagai berikut. Lanjut, jadi buat sebuah node untuk setiap transaksi harus buat sebuah directed TI sampai dengan TJ. Jika transaksi TI menunggu untuk melakukan log sebuah time yang sedang di log oleh TJ, deadlock terjadi jika dan hanya jika UFG mengandung sebuah display gambar di atas menunjukkan UFG yang merujuk deadlock antar dua transaksi. Jadi yang saya bahas ini ambil dari referensi ini, Kunlo IT dan BC dari tahun 2005, database system effort vital course in design implementation and management course edition Wislelong in Australia. Berikut ini pertemuan terakhir. Yang kedua adalah ringkasan bahasa pemrograman untuk semakin nyata. Jadi ada 9 poin yang saya ambil di sini adalah untuk mencapai ini program yang harus programkan adalah pertama sistem waktu nyata silabus, pengenalan sistem waktu nyata, konsep komputer kontrol, perangkat keras yang diperlukan, algoritma directed digital control, bahasa program waktu nyata, sistem operasi perancangan sistem waktu nyata, analisis perancangan. Baik, terima kasih. Itulah materi atau ringkasan dari tugas pertama sampai ke-7. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum.